Mayoritas masyarakat Batipuah Selatan menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di Danau Singkara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat menyuarakan penolakan dengan berbagai alasan sejak muncul wacana pembangunan PLTS sekitar tahun 2020 lalu. Beberapa kali sosialisasi pun dilakukan PT PLN Indonesia Power sejak saat itu, namun masyarakat bersikukuh untuk menolak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Padang, Wahyu Bahar. Baik rekan Wahyu, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Arin. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya kemarin digelar sosialisasi rencana pembangunan PLTS Terapung di Danau Singkara yang difasilitasi oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang turut hadir di sosialisasi itu tentunya dari PT PLN Indonesia Power, juga patungan perusahaan Indonesia Power dan investor dari Rapsodi yakni PT Indo Acua Tenaga Singkara. Selain itu juga hadir dari perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan itu tentunya ratusan masyarakat dari Kecamatan Batipuah Selatan. Bahwasanya dalam sosialisasi ini eh, warga menolak rencana pembangunan PLTS di Danau Singkara tersebut, bahwa sejak sebelum sosialisasi dimulai, jumlah spanduk penolakan sudah terpajang di area lokasi sosialisasi. Area lokasi sosialisasi sendiri yakni di halaman ataupun lapangan SMP 2 Batupuas Selatan. Kemudian eh, sosialisasi itu sendiri masyarakat sebanyak lebih kurang 5 orang perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya penolakan terhadap PLTS Danau Singkara tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat yakni Bu Hari yang merupakan Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan menyampaikan bahwa mereka menolak PTS Danau Singkara ini dengan berbagai alasan, utamanya tentu terkait kelestarian lingkungan, ekosistem ikan bilih yang merupakan ikan endemik di Danau Singkara ini. Kemudian eh, alasan lainnya ialah masyarakat sudah jenuh, sudah muak dengan eh, janji-janji dari investor ataupun eh, pembangunan yang ada di Danau Singkara. Contohnya adanya PLTA di Danau Singkara yang sudah ada sejak tahun 80-an itu tidak menepati janji ataupun masyarakat tidak menerima manfaat sesuai dengan yang seharusnya. Hal itu membuat masyarakat tidak percaya dengan janji-janji atau program yang disampaikan Indonesia Power terhadap masyarakat jika PLTS di Danau Singkara akan dibangun. Selain itu, masyarakat menyuarakan penolakan bahwa mereka hidup bergantung di Danau Singkara tersebut. 70% dari mereka ialah nelayan. Mereka tidak ingin ada eh, panel surya itu atau panel surya itu di wilayah mereka menangkap ikan dan segala macamnya. Kemudian, Bukhari mewakili masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak menolak, tidak anti dengan pembangunan ataupun investasi yang datang ke Sumatera Barat termasuk di kampung mereka. Namun, terkait dengan PLTS terapung di Danau Singkara ini diyakini oleh mereka tidak bermanfaat ataupun tidak urgen bagi mereka. Masyarakat menilai seharusnya Danau Singkara yang termasuk dalam 15 danau prioritas di Indonesia yang perlu diselamatkan, mestinya sesuai dengan Perpres 60 2021 tersebut, Danau Singkara ini harus direhabilitasi, ekosistemnya harus diperbaiki lagi ke seperti keadaan semula. Bahwa Danau Singkara eh, sejauh ini hingga hari ini tuh dirasa masyarakat sudah sangat tercemar, sampah-sampah terlalu banyak, sehingga menurut warga hal itulah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yakni eh, merehabilitasi ekosistem Danau Singkara. Kemudian dari Indonesia Power dan Indo Acua Tenaga Singkara tersebut
juga sebelumnya menyampaikan beberapa program yang akan disodorkan kepada masyarakat. Beberapa program tersebut yakni rehabilitasi dan konservasi, tentunya konservasi ikan bili, kemudian beberapa program pendidikan dan edukasi juga. Pendidikan, di bidang pendidikan misalnya eh, PLN Indonesia Power menjanjikan program-program beasiswa masyarakat setempat ke Arab Saudi, karena mengingat investor PLTS Nusantara ini disebut dari Arab Saudi. Kemudian juga program yang ditawarkan itu adalah riset lanjutan terhadap ekosistem ikan bilih itu sendiri. Namun beberapa program tersebut dengan sudah disampaikannya janji-janji tersebut, masyarakat tetap menolak PLTS ini berada di Danau Singkara, utamanya di Batipua Selatan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 Andre Rosiade mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat, masukan yang disampaikan oleh masyarakat itu kan menjadi kajian lanjutan bagi PLN Indonesia Power. Termasuk nantinya ada kemungkinan misalnya PLTS ini dialihkan dari Batipua Selatan mungkin ke daerah lain di Danau Singkara, ataupun keluar dari Danau Singkara, ataupun bahkan tidak di Sumatera Barat, itu kata Andre Rosiade. Jadi masukan ataupun penolakan dari masyarakat itu harus dikaji lebih lanjut oleh PLN Indonesia Power. Menurut Andre Rosiade, setiap investasi ataupun program tentunya perlu dialog dan musyawarah dan mufakat. Apalagi di Sumatera Barat sangat menjunjung musyawarah dan mufakat. Menurut Andre, di zaman ini tidak seperti Orde Baru, tidak ada pemaksaan terhadap pembangunan dan segala macamnya. Andre Rosiade sendiri memahami bahwa sosialisasi kemarin berlangsung dengan lancar, masyarakat menyampaikan aspirasinya, dan Indonesia Power juga menyampaikan program-program yang akan dijalankan. Sejauh ini belum ada jawaban dari Indonesia Power terhadap penolakan masyarakat saat kami coba konfirmasi kepada Direktur Utama PT PLN Indonesia Power. Sekian laporan dari kami dari Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, Arin. Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, wartawan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut kami tampilkan. Masyarakat di sekeliling danau akan hilang mata pencarian. Kemudian ditambah lagi hilangnya endemi. Satu-satunya endemi ikan bilih di Danau Singkara yang tidak ada di belahan dunia manapun, hanya ada di Danau Singkara. Untuk itu perlu kita pertahankan, kita jaga kelestariannya. Kita lihat sekarang di sepinggiran sepadan Danau Singkara sudah pada longsor. Dengan masyarakat bersama Pak Dirut tadi, Pak Dirut Indonesia Power, dan juga Pak Edwin, Pak Helmi, Direktur IATS, yaitu anak perusahaan Indonesia Power yang bekerja sama dengan Acua sebagai investor dari Saudi. Kita sudah mendengarkan langsung, ya. Ini cara kita di Sumatera Barat. Kita datang, kita terima dengan Pak Bupati, Pak Eka. Pembangunan ini tentu saja akan banyak hal-hal yang perlu kami dengarkan dari Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana sebaiknya pembangunan ini dapat dilakukan. Untuk itulah pertemuan ini yang dengan bantuan tentunya dengan Pak Andre, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan seluruh pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.